Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan akhirnya mendapatkan persetujuan dari pria bertubuh emas yang bernama Jin Huanzhen untuk mendapatkan warisan kekuatan emasnya. Namun sikap Xiaoyan yang selalu bercanda tentu saja membuatnya sangat kesal. Namun dia merasa tidak berdaya di depan Xiaoyan yang dianggapnya sebagai Shizun. Kenapa kau tidak terdengar serius? Kau harus tahu bahwa warisan kekuatan Yuanzhen fantasi emasku adalah impian semua orang. Sekarang aku akan memberikan kekuatanku kepadamu. Kuharap kau dapat menerimanya dan melewati prosesnya. Ucap Jin Huanzhen berkata perlahan. Apakah itu akan merubah tubuhku sepertimu dan berwarna emas? Tiba-tiba Xiaoyan berkata lagi. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Jin Huanzhen tercengang lagi. Namun dia berencana untuk tidak terus berbicara omong kosong. Bagaimanapun juga waktu mereka sudah tidak banyak lagi. Dia juga merasa Xiaoyan harus diberi pelajaran. Segera tubuhnya bergerak dan menghilang lalu berubah menjadi sinar cahaya yang langsung menuju Xiaoyan. Saat berikutnya Yuanzhen fantasi emas telah berubah menjadi serpihan kecil cahaya kemasan. Dan itu menyatu ke dalam tubuh Xiaoyan. Pada awalnya, Xiaoyan tampak tenang dan dia setidaknya tidak merasakan adanya ketidaknyamanan. Namun dia segera merasa ada yang tidak beres. Xiaoyan merasakan sepertinya ada banyak tentakel yang memanjang di dalam tubuhnya. Dan itu mulai menempati seluruh meridian di dalam tubuhnya. Saat berikutnya, rasa sakit tiba-tiba datang dari seluruh meridiannya. Xiaoyan merasa seolah-olah semua meridian di tubuhnya telah rusak. Sekarang seluruh tubuhnya sangat sakit, sehingga dia tidak bisa berdiri. Rasa sakit seperti ini terasa seperti meridian di tubuhnya terkoyak-koyak. Sial, apa yang kau lakukan? Ucap Xiaoyan berteriak sambil menahan rasa sakit di dalam tubuhnya. Perasaan itu juga seperti terkadang seluruh meridiannya saling terkait dan terjerat satu sama lain. Ini baru saja dimulai. Ucap suara Jin Huanzhen terdengar di dalam benak Xiaoyan. Setelah meridiannya rusak, tubuh Xiaoyan tampak seolah-olah lumpuh di udara. Apa yang sedang kau lakukan? Ucap Xiaoyan terus meringkis kesakitan. Dibandingkan dengan tubuhnya yang hancur, rasa sakit seperti ini membuatnya tidak bisa berdaya. Rasa sakit seperti ini membuatnya lebih tidak berdaya. Saat Xiaoyan berbicara, otot-otot di tubuhnya mulai mengalami perubahan dengan cepat. Dan terlihat bentuk tubuhnya juga mulai berubah. Sepertinya banyak daging dan darah yang akan hilang. Mengetahui hal ini, alis Xiaoyan berkerut. Dia tidak tahu apakah Yuanzhen fantasi emas ini punya konspirasi yang lain. Untuk menerima warisanku, kau harus mengubah meridianmu. Tubuhmu juga harus berada dalam kondisi terlemahnya sebelum kau dapat melanjutkannya. Sebaiknya ambil nafas dalam-dalam dan bersikap dengan tenang. Pusing adalah hal yang normal dan itu akan hilang setelah beberapa saat. Ucap suara Jin Huanzhen bergema lagi di dalam benak Xiaoyan. Sebaiknya kau tidak berbohong kepadaku. Ucap Xiaoyan menggertakkan giginya dan terus berusaha menahan rasa sakit. Warisan Jin Huanzhen mungkin benar. Namun ada kemungkinan besar jika Jin Huanzhen sengaja membalas dan menyiksanya. Saat ini Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum kesakitan. Dia sangat jelas merasakan setelah semua meridian di tubuhnya rusak, pembentukan kembali langsung dimulai lagi. Sehingga meridian di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Saat berikutnya tubuh Xiaoyan sudah bersinar dengan cahaya kemasan dan seluruh darahnya berubah menjadi emas. Meridiannya juga masih terus meluas hingga ke dalam daging dan darahnya. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan berteriak saat ini, tak satupun dari teriakannya memiliki efek apapun. Faktanya Xiaoyan hanya bisa bertahan dalam kesakitan. Xiaoyan berkeringat deras dan tubuhnya tampak kurus seperti kayu. Tepat di bawah sosok kurusnya,
Ada energi dan darah yang kuat mengalir perlahan saat Xiaoyan sedang menerima warisan. Di luar kota Wu tempat Zhonggu dan yang lainnya berada, semua orang mendengar derup-derap langkah kaki di udara. Segera semua orang mengangkat kepala satu demi satu dan melihat ke arah suara itu. Mereka melihat riak pasir kuning di kejauhan, dan ada beberapa pelangi yang datang dengan cepat. Melihat ini mata Zhonggu sedikit menyipit. Sebagai seorang Daozi, dia memiliki tanda budak dan bisa merasakan sesuatu. Sekelompok orang ini dipimpin oleh Long Biao. Ucap Zhonggu mengangkat alisnya saat berkata. Mendengar kata-kata Zhonggu, seketika semua orang segera melihatnya. Jin Dongming sudah tidak asing lagi dengan aura dari Long Biao. Namun sebelum dia sempat mengidentifikasi auranya, dia baru saja mendengar suara yang keluar dari Long Biao. Saudara Jin Dongming, tolong selamatkan aku. Ucap suara ini yang berasal dari Long Biao. Sebelumnya saat masih bersama, Long Biao suka berbicara dengannya, sehingga Jin Dongming cukup familiar dengan suaranya. Namun dia hampir tidak bisa membedakannya, karena di belakang Long Biao ada beberapa sosok yang mengikutinya. Mereka ingin membunuhku, dan mereka meminta senior untuk membantunya. Ucap Long Biao segera berubah menjadi pelangi panjang dan mendatangi kelompok Zhonggu Daozi. Kemudian matanya langsung mencari Xiaoyan di antara Zhonggu dan yang lainnya. Saat ini dia merasa hanya Xiaoyan yang bisa menghadapi orang-orang di belakangnya. Seperti yang diharapkan, aku akhirnya menemukan kota Wu. Ucap mata pemimpin kelompok ini bersinar dengan terang, dan tatapannya sepenuhnya tertuju pada kota Wu. Sementara itu, raksasa Yuan Shen masih berdiri di depan istana Wu. Tepat di atas kota ini juga, ada 4 berkas cahaya yang membumbung ke langit dan diselimuti oleh formasi besar. Apa yang sedang terjadi di sini? Ucap pria itu tampak bingung. Kemudian dia berbalik ke arah Zhonggu dan yang lainnya. Namun Zhonggu tidak menjawabnya. Jin Dongming juga hanya menatapnya dengan mata yang dingin. Pada akhirnya tidak ada yang menjawab pertanyaan pria itu. Bajingan, kalian mencari kematian. Beraninya kalian tidak menjawab kata-kataku. Melihat tidak ada yang memperdulikan pertanyaannya, urat di dahi pria itu berdenyut-denyut dan kemarahan melonjak di wajahnya. Yang mulia Zhonggu Daozi dari alam Dewa Iblis Abadi, ucap pria itu. Mendengar kata-kata itu, Zhonggu langsung menoleh dan menatap pria itu dengan dingin. Pria itu bahkan tidak mengepalkan tangan dan mengangkat tangannya ketika berbicara dengan Zhonggu. Hanya langkah ketiga. Berhenti membodohi orang di sini. Kau hanya beruntung bisa masuk ke sini dan masih hidup. Hanya mengandalkan kekuatan langkah ketiga, kau cukup berani menjelajahi tempat ini. Berbicara tentangmu, tahukah kau bahwa Cincang Daozi dan aku adalah saudara serta memiliki persahabatan seumur hidup? Mungkinkah kau bahkan tidak mengenal Cincang Daozi? Ucap pria itu mencibir dan memandang Zhonggu dengan sinis. Aku hanyalah seorang jenderal yang kalah, dan saudaramu juga tidak lebih baik dariku. Ucap Zhonggu berkata dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar berbicara omong kosong. Meskipun aku mendengar alam Dewa Iblis Abadi dapat mendorong para budak dewa untuk bertarung, tetapi kau hanyalah langkah ketiga. Dan budak dewa di bawah komandomu juga tidak sekuat Cincang Daozi. Dia telah lama memiliki prestise di alam Dewa Iblis Abadi. Bagaimana mungkin anak kecil sepertimu bisa dibandingkan dengannya? Ucap sosok pria itu dan senyum di wajahnya menjadi semakin cerah. Seolah-olah dia mengetahui semua triknya. Menurutku, kau hanya berbohong. Kau sebenarnya menunggu untuk mengambil tindakan, jadi kau berpura-pura berasal dari alam Dewa Iblis Abadi. Ucap Zhonggu Daozi mencibir lalu menggelengkan kepalanya. Bodoh, ucap pria itu dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka Zhonggu Daozi berani berbicara seperti itu kepadanya. Pada saat ini wajahnya langsung menjadi gelap dan niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Awalnya, aku berencana membiarkanmu pergi dari sini. Namun aku tidak menyangka kau berani berbicara kasar kepadaku. Bersiaplah untuk meninggalkan hidupmu dan mati di sini. Ucap pria itu berteriak dengan dingin. Dan beberapa orang di belakangnya langsung bubar membentuk barisan untuk mengelilingi Zhonggu dan yang lainnya.
Hati-hati, mereka pandai dalam bentuk formasi, ucap Longbio berkata dengan suara yang dalam. Dan Zonggu segera menatap Longbio dengan dingin. Jadi kalau bukan karena formasi mereka, kau pasti sudah lama kabur dari sini bukan? Ucap Zonggu. Longbio langsung tercengang saat mendengar kata-kata ini, lalu melambaikan tangannya. Kata-kata Zonggu Douzi sangat serius, dan beraninya Longbio melarikan diri. Oh tidak, aku terjebak oleh formasi mereka. Jika tidak, aku tidak akan meninggalkan kalian. Ucap Longbio menjelaskan dengan suara yang rendah. Rupanya dia takut didengar oleh pihak lain. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan jika diungkapkan secara langsung. Saat mendengar kata-katanya, Zonggu tidak menjelaskan apapun lagi. Adapun cara menghadapi Longbio, Xiaoyan yang akan memutuskannya sendiri. Pada saat ini mereka harus fokus mengalahkan sekelompok orang yang telah dibawa oleh Longbio ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.